Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Febri Sumaryanto selaku calon guru penggerak di SD Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi di pagi hari ini yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang mana di siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu di ruangan kelas 5 dalam acara yaitu diseminasi modul 1.1 dan 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Febri Sumaryanto SPD. Kebanggaan bagi kami bahwa Bapak Febri mempunyai ilmu-ilmu yang mungkin nanti sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu ilmu yang diterima dari Bapak Febri dalam pelaksanaan guru penggerak tahun 2021 sampai 2022 ini nanti tentunya akan memberi wacana, motivasi, dorongan yang tentunya akan menjadikan keberhasilan yang lebih baik khususnya di SDN 2 Sirnoboyo untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu pada Bapak Ibu semuanya peserta di pagi hari ini, marilah kita cermati apa yang akan disampaikan oleh Pak Febri yang nanti Bapak Ibu akan mengembangkan di kelasnya masing-masing. Untuk itu pada Pak Febri waktu sepenuhnya kami haturkan dan dengan ucapan basmalah bersama-sama pelaksanaan diseminasi di pagi hari ini kita mulai. Monggo kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Febri. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada beliau. Sekian, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami atas waktu dilonggarkan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru SDN 2 Sirnoboyo dan TK Asia 3 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah tidak lupa kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesempatan untuk berbagi pada hari ini karena intinya kegiatan diseminasi ini bukan di kelas, tetapi kegiatan diseminasi ini kami sebagai guru penggerak itu diminta untuk berbagi ilmu, tidak pelit ilmu terhadap lingkungan sekitar, terutama rekan-rekan pada tempat tugasnya masing-masing. Syukur-syukur sebenarnya untuk rekan-rekan guru yang ada di lingkungannya, tetapi untuk di lingkungannya mungkin karena waktunya juga sedang repot-repotnya, mungkin masih masa PTM pandemi COVID-19, maka kami melaksanakan kegiatan diseminasi ini hanya dalam lingkungan SDN 2 Sirnoboyo bersamaan dengan TK Asia 3 di Wilayah juga. Ini terima kasih atas waktunya. Untuk intinya pada hari ini saya bukan menggurui, tapi hanya berbagi. Ini seperti yang saya akan sampaikan dari awal tadi, bahwa
diseminasi ini hanya untuk kami berbagi ilmu yang sudah diterimakan agar ilmu ini tidak hanya sampai kepada guru penggerak saja, tetapi tujuan dari guru penggerak itu salah satu dari peran yang harus kami guru penggerak laksanakan itu adalah betul yang disampaikan oleh rekan tadi, yaitu menggerakkan. Memang inti dari guru penggerak adalah menggerakkan. Maka kami guru penggerak ini berbagi untuk menggerakkan. Ayo kita bersama-sama memperbaiki kekurangan atau mungkin menambahkan yang sudah baik agar semakin baik tercipta transformasi pendidikan. Tujuan dari guru penggerak adalah mentransformasi pendidikan. Jadi merubah yang mungkin tadinya masih kurang ditambahkan, kemudian yang sudah baik ditingkatkan, mungkin yang masih kurang ya tadi bisa mengikuti sesuai dengan perkembangannya seperti apa. Jadi itu memang salah satu dari peran atau tugas kami sebagai guru penggerak nantinya. Sementara ini masih calon, tetapi nanti kedepannya memang tugas kami sebagai guru penggerak seperti itu. Kami berbagi ilmu apa nanti yang kami miliki itu harus kami bagikan kepada rekan-rekan semua lingkungan guru-guru yang ada di sekitar kami. Nah, untuk tugas kami yang hari ini adalah mendiseminasikan modul 1.1 dan 1.4. Kenapa kok 1.1 kemudian 1.4? Karena dalam waktu 2 bulan ini, 2 bulan kami mengikuti pelatihan guru penggerak ini, yang diberikan itu baru modul 1, yaitu terdiri dari 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4. Nah, kenapa kok 1.1 sama 1.4 tidak 1.2 dan 1.3? Karena 1.2 dan 1.3 itu berkaitan dengan pendidikan kami sebagai guru penggerak. Sedangkan 1.1 dan 1.4 ini berkaitan untuk seluruh guru. Berkaitan untuk seluruh guru. Jadi yang didiseminasikan adalah yang berkaitan dengan seluruh guru. Maka nanti apa yang akan kita pelajari bersama-sama untuk pada pagi hari ini, pada pagi siang hari ini, yaitu modul 1.1 dan 1.4. Nah, di modul 1 ini kita akan mempelajari ada 2. Yang pertama 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa kita bangsa Indonesia mengakui bahwa bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Maka apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini yang akan kita teladani dalam pendidikan kita sehari-hari. Kemudian modul berikutnya 1.4 adalah budaya positif. Ini juga berhubungan dengan peserta didik, anak-anak kita di sekolah. Maka hanya 2 inilah yang dipelajari. Sedangkan untuk yang 1.2 itu tentang peran guru penggerak, 1.3 itu tentang metode pelaksanaan guru penggerak. Jadi tidak untuk didiseminasikan, karena itu berhubungan tentang guru penggerak sendiri, tidak berhubungan dengan pendidikan bagi peserta didik. Nah, untuk yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita diseminasikan pada pagi dan siang hari ini, yaitu terdiri dari yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengajarkan sistem pendidikan yang namanya sistem AMOM. Seperti apa sistem AMOM, mari kita pelajari bersama-sama. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan atau memberikan pendidikan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita tentang trilogi pendidikan. Nanti apa seperti apa itu kita pelajari juga di sini. Kemudian tentang tri pusat pendidikan dan yang terakhir tentang student center. Ini yang diamanatkan Bapak Ki Hajar Dewantara dalam modul guru penggerak kami. Nah, yang pertama nanti juga ada satu lagi budi pekerti. Kemudian, nah sistem AMOM yang pertama ini yang sudah lama sebagian mungkin hilang dalam pembelajaran kita, yaitu sistem AMOM, sistem ngomong. Kalau kita mengenal dalam bahasa Jawa sistem ngomong, mungkin guru TK mungkin sudah sering menggunakan seperti ini, sistem ngomong
Kalau kami mungkin saya, terutama yang di kelas atas, mungkin malah sudah semakin melupakan sistem ngomong ini. Ya digunakan tetapi tidak terlalu sering karena menganggap anak-anak itu sudah dewasa, tapi ternyata tidak. Bahwa anak-anak kita tetap dalam masa sekolah dasar itu juga masih seperti anak-anak TK juga. Harusnya kita juga ngomong. Kita sebagai pengganti orang tua di sekolah, pengganti orang tua yang ada di rumah. Nah, nih kita harus bisa membedakan dua hal. Yang pertama, kita harus membedakan pengajaran dengan pendidikan. Nah, ini yang harus kita pisahkan. Kita mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kita mengajar. Nah, tapi kita juga tidak lupa ada satu peran kita yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mendidik, menanamkan karakter-karakter baik, menanamkan budaya-budaya baik, budaya positif kepada anak-anak. Nah, nanti bagaimana ya itu yang harus kita lakukan. Kita harus bisa membedakan dua hal ini. Kemudian, nah ini guru sebagai pamor, sebagai pengganti orang tua tadi, pengganti kita yang ngomong anak-anak ini tadi. Kemudian yang ketiga, menuntun laku. Nah ini proses kita guru itu dalam baik itu guru STK, SD, SMP, SMA. Kenapa kok saya katakan sampai SMA? Kami guru penggerak itu lintas jenjang dari TK sampai SMA sama, bahwa masih ngomong walaupun itu sudah dewasa, walaupun itu sudah SMA tarafnya, itu tetap kita masih ngomong sama, karena kita menuntun lagu, menuntun proses pembelajaran, bukan kita memberikan pelajaran, memberikan ilmu, tidak, tetapi kita menuntun lagu. Jadi kalau kita diibaratkan guru itu seperti petani. Kalau dalam kami di guru penggerak itu, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Tugas seorang petani itu hanya menanamnya, kemudian merawatnya sampai nanti dia tumbuh, panen, besar, dewasa. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa untuk ketika kita menanam jagung, katakan jagung tumbuh 100 hari, kita tanam kemudian 20 hari kita panen, karena itu kehendak kita, itu tidak bisa. Itu tidak bisa, gitu. Jadi kita tetap, makanya tadi dikatakan ada kodrat zaman, ada kodrat alam, seperti itu. Kita tidak bisa melawan alam, tidak bisa melawan zaman atau waktu. Tapi kita juga menuntun, kita hanya menuntun. Bagaimana anak-anak itu kita tuntun, bukan kita yang memberi. Jadi makanya tadi ada student center. Kita tidak berpusat kepada guru. Kita sudah mulai lupa kadang-kadang. Guru di ibarat kita merasa kita itu maha tahu, seperti itu tidak. Jadi kita hanya menuntun. Makanya ketika kita merasa kita maha tahu, ketika murid kita mendapatkan nilai yang jelek, kita marah-marah. Ketika kita merasa kita maha tahu, dapat murid-murid mendapat guru murid mendapat nilai yang jelek-jelek, kita marah-marah, dan sebagainya. Padahal kita tidak berhak begitu. Kita hanya menuntun. Katakan menuntun anak yang satu bisa berjalan, yang satu baru bisa merangkak, kita tuntun, biarkan sesuai itu saja. Kita tidak, makanya nanti kita tidak akan marah-marah lagi. Guru nanti akan awet muda, karena tidak marah-marah kalau kita menggunakan sistem ini, menuntun, karena kita hanya menuntun. Kita tidak menarget. Makanya Pak Menteri sekali sekarang juga menghapuskan, mengapa menghapuskan ujian? Pak Menteri menghapuskan ujian itu seperti apa? Karena ini yang diminta Pak Menteri itu kita menuntun. Bahkan AKM kemarin itu kan kita juga tidak ada tujuannya untuk kelulusan dan sebagainya, tidak ada. Karena kita tidak, AKM kemarin pun tidak untuk lulusan, tapi hanya untuk melihat sejauh mana kita melakukan pengajaran dan pendidikan tadi. Karena kita menuntun lagu, hanya menuntun proses. Biarkan anak itu berproses sendiri. Katakan hari ini si A baru bisa sampai 1, si B bisa sampai 2, si C bisa sampai 3, ya biarkan. Biarkan saja anak itu sampai sesuai dengan proses kemampuannya dia. Hanya kita menuntunnya saja. Makanya kita seperti seorang petani. Ya kita berhak bagaimana? Kita berhak untuk misalkan seperti seperti tanaman. Yang satu kita tanam, kok ini kurang subur, kita beri pupuk plus, boleh.
Katakan misalkan kita tahu anak itu baru bisa satu, yang satu kok bisa dua, kita bisa berikan tambahan untuk yang satu supaya bisa mengikuti yang dua, boleh, tapi tidak boleh memaksa. Itu intinya. Kita tidak boleh memaksa, kita hanya menuntun laku. Kemudian yang ketiga, menuntun sesuai dengan kodrat dan keadaannya. Ki Hajar Dewantara itu menentang yang namanya seorang anak seperti kertas putih. Tidak, seorang anak itu bukan kertas putih, tapi seorang anak itu sudah memiliki bakat dari awal. Anak masuk di kelas 1, katakan, anak masuk di TK itu sudah punya bakat, walaupun mungkin bakatnya baru berbicara, bakatnya baru seperti itu, baru bisa masuk, kita sudah sesuaikan dengan kodrat keadaannya saja. Seperti apa anak ini awalnya, ketika misalkan saya di kelas 5 menerima dari kelas 4, seperti apa ya, sudah seperti itu keadaannya. Nah, kita tinggal menuntunnya. Terus menerus kita menuntun lagi, oh seperti ini untuk di kelas berikutnya, oh berikutnya seperti ini. Kita menuntun sesuai dengan kodrat keadaan si anak. Karena setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Anak pemarah belum tentu itu niat sikap buruk, belum tentu, mungkin itulah keunikan dia. Anak suka bertengkar, mungkin itu keunikannya dia. Anak, jadi misalkan kita hanya menuntun tadi, jangan kita itu menjudge atau menghakimi seorang anak itu nakal, bodoh, bandel atau dan sebagainya, tidak. Tapi itulah keadaannya dia. Kita terima dengan legowo, dengan ikhlas keadaan kodratnya seperti itu. Si anak seperti itu. Sudah. Ketika kita legowo, misalnya kita nggak marah-marah, kita akan menerima seperti apa keadaan si anak. Oh, si anak ini agak lemah, ya udah seperti itu si anak kan. Ketika anak ini lemah dalam mata pelajaran, ya sudah biarkan. Katakan misalkan anak ini tidak bisa melakukan kegiatan olahraga misalkan seperti itu, ya sudah biarkan seperti itu keadaannya. Tidak bisa memaksakan apapun. Itu kodratnya. Nah, hanya kita bisa untuk menambahkan. Makanya tadi dikatakan kita menuntun, kita bisa menambahkan. Maka Ki Hajar Dewantara itu menolak bahwa anak itu kertas putih itu ditolak oleh Ki Hajar Dewantara. Tidak, dia sudah punya warna, dia sudah punya bakat, dia sudah punya keunikan. Tinggal kita memolesnya saja. Yang baik ditingkatkan, yang buruk dikikis sedikit demi sedikit. Tidak untuk dihilangkan seterusnya langsung seketika, tidak bisa. Tapi dikikis sedikit demi sedikit. Katakan ada anak yang suka berkata buruk, bisa, tapi kita kikis sedikit dulu. Jangan langsung besok kamu harus berhenti musuh, katakan seperti itu. Kamu harus berhenti berkata buruk, tidak bisa. Ya mungkin dia sudah dapat itu di lingkungannya, mungkin dia sudah dapat itu dari rumahnya. Tidak bisa itu kita hilangkan seperti itu, tidak. Jadi kita kikis sedikit demi sedikit. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita menuntun sesuai dengan kodrat si anak ketika kita menerima anak di dalam kelas kita. Itu sistem AMO. Kemudian yang kedua tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kodrat alam ini berkaitan dengan apa? Dengan sifat dan bentuk lingkungan. Bahwa apa? Alam, anak pendidikan yang kita berikan disesuaikan dengan alam, sesuaikan dengan lingkungan kita. Seperti apa lingkungan kita? Ketika kita lingkungan seperti ini, lingkungan pedesaan, kita arahkan seperti lingkungan pedesaan, tidak usah di kota-kotakan. Seperti itu, dengan sesuai dengan sifat bentuk lingkungannya seperti apa itu saja. Ketika ingin di kota-kotakan tidak masalah, tetapi harus disesuaikan juga kan. Ketika kita anak-anak kita di lingkungan kita seorang pertanian, ya kita ajak anak-anak itu mungkin pembelajaran dengan menggunakan lingkungan pertanian. Seperti itu saja. Jadi sesuai dengan bentuk lingkungannya. Kenapa? Karena anak itu dari sejak kecil dia mengingat lingkungannya sekitarnya saja kan begitu. Jadi kita ajak di lingkungan sekitarnya. Katakan kita mengajarkan perkalian, kita pertanian, jangan saja tanaman-tanaman daun-daun seperti itu untuk pembelajarannya. Karena itu kan lingkungan kita. Tidak usah kita buat menggunakan kalkulator kan gitu, yang terlalu tinggi. Kita gunakan alam sekitar. Kita dekat dengan tanah, gunakan tanah dan batuan. Kita pakai untuk pembelajaran kita. Tidak apa-apa, lingkungan sesuaikan dengan anak saja. Karena nanti ketika anak itu sudah dewasa kan dia juga tidak akan jauh-jauh dari lingkungan itu. Ya walaupun mungkin kita merantau, katakan seperti itu kan tidak akan jauh-jauh juga. Kan kembali lagi ke asalnya lagi, sesuai dengan lingkungannya. Maka kodrat alam, kita kembalikan ke alamnya nanti.
Berikutnya kodrat zaman. Nah ini berkaitan dengan isi dan irama. Kenapa kok irama? Irama ini kodrat zaman. Kita ikuti dengan irama zaman sekarang. Katakan seperti itu. Makanya tadi dari alam kemudian kita ikuti sesuai dengan zaman. Kita kan sekarang sudah masuk ke revolusi 4.0. 4.0. Katakan pemanfaatan teknologi. Nah kita gunakan pemanfaatan teknologi itu untuk membantu mereka. Katakan seperti kemarin kami atau saya gunakan untuk pemanfaatan teknologi pembuatan penanaman sesuatu dengan menggunakan alat seperti itu. Jadi kemudian memanfaatkan seperti materi kami ada iklan di kelas 5 seperti itu juga kan bisa dipakai untuk mengiklankan pertanian karena lingkungannya pertanian seperti itu nggak apa-apa. Kita gunakan seperti itu. Misalkan ada interaksi sosial, kita interaksi sosial kan seperti seorang petani tidak masalah seperti itu. Jadi tapi kita sesuaikan dengan irama teknologi 4.1 ini supaya anak ini tidak tertinggal. Ada 4 C, critical thinking dan sebagainya itu yang dari zaman sekarang. Ada 4 C, kolaborasi, critical thinking, kemudian ada communication dan sebagainya kan itu ada seperti itu. Kita masukkan ke sana saja, tidak usah terlalu jauh, tapi tetap dasarnya dari alam tadi, karena kita dekat dengan air pertanian. Berikutnya kodrat ini tadi sesuaikan dengan abad 21. Nah ini yang kita bilang mengutamakan kearifan lokal dan budaya Indonesia. Kita tidak usah membedakan. Kita gunakan area lokal apa yang kita punya dulu. Misalkan contoh menggunakan kearifan lokal dan budaya apa yang ada di sini. Katakan untuk mengajarkan gotong royong ada sambatan. Anak kita ajak melihat sambatan tidak apa-apa. Oh ada sambatan anak jajak. Ya ada materi kita gotong royong ajak anak lihat sambatan. Seperti itu tidak masalah. Mungkin ada materi yang lain apa kita sesuaikan dengan kita ada hajatan, katakan hajatan itu apa sesuai dengan apa interaksi sosial. Kita melihat oh orang hajatan itu seperti ini. Misalkan seperti itu di materi saya kan ada interaksi sosial di kelas 5. Misalkan seperti itu. Ada iklan tadi kan ada ada misalkan pantun itu kan juga kita sesuaikan dengan pantun lokal kita seperti apa itu bisa. Nah ini kemudian muatan pengetahuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa intinya kita itu sebagai seorang guru akan memanusiakan anak-anak. Kita tidak begitu. Selayaknya bagaimana mereka manusia. Sesuai dengan nilai-nilai seperti itu. Bukan hanya wujudnya manusia, bukan hanya wujudnya manusia, tetapi kita memanusiakan dia. Seperti apa selayaknya manusia itu tujuan kita dalam pendidikan. Oh, patutnya untuk anak-anak itu seperti ini. Ya sudah kita ajak mereka seperti itu. Oh, anak-anak itu selayaknya itu harus ada bumbu, misalkan seperti itu. Ya sudah kita ajari anak itu selayaknya manusia untuk belajar sopan santun. Oh, anak itu selayaknya itu untuk disiplin. Jadi kita ajarkan bagaimana untuk anak itu disiplin. Oh, selayaknya manusia itu religius, katakan mengenal Tuhannya. Jadi kita ajarkan bagaimana anak itu mengenal Tuhannya. Seperti itu saja. Jadi bertentangan dengan nilai-nilai manusia. Kita memanusiakan manusia ini tujuannya. Itulah kodrat alam dan zaman dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya ada trilogi. Nah ini mungkin kita sudah sering dengar trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Aso Suntulojo, Ing Madi Manungkaso dan Tuturi Handayani. Bahkan sampai sekarang logo Tuturi Handayani menjadi logo pendidikan. Nah ini. Tapi yang penting apa? Yaitu keteladanan, motivasi, dorongan, serta arahan. Ini ada 4 hal ini yang harus kita kenalkan. Jadi jangan kita menyuruh kalau kita tidak bisa meneladani. Jangan kita meminta si anak kalau kita tidak bisa melakukan. Jadi kita dulu yang melakukan. Kita minta anak untuk datang tepat waktu. Ya, kita datang tepat waktu. Kita disiplin dulu. Jadi ketika anak kita menyuruh sopan santun, ya kita dulu yang sopan santun. Ketika kita meminta anak untuk 1 tambah 1, ya gurunya dulu yang 1 tambah 1 kan gitu. Sebelum anak itu gitu. Jadi keteladanan inilah yang diminta dari Ki Hajar Dewantara dan trilogi pendidikannya. Kemudian motivasi, ini kita harus selalu tahu motivasi. Jangan sampai anak itu kehilangan momentum atau kehilangan semangatnya. Kita motivasikan terus. Kemudian dorongan dan arahan. Nah, yang kadang-kadang
Kita berikan itu, anak-anak itu hanya dorongan, ayo kamu belajar, ayo kamu belajar. Tapi kita tidak berikan, anak itu belajar untuk apa? Anak itu belajar untuk apa? Ketika 1 tambah 1 itu untuk apa? Anak itu cuma sebatas diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2 tanpa dia tahu untuk apa. Gitu. Tapi arahan kepada kedepannya, oh 1 tambah 1 seumben ini nek kamu jualan dodol, misalkan jadi bakul, jadi pedagang, 1 tambah 1 nek beli permen 1 ditambah permen 1 sama dengan permennya jadi 2. Seperti itu. Jadi kita berikan arahan ke depannya. Jangan hanya diberikan seperti masa sekarangnya saja, tetapi nanti ke depannya diberikan juga arahan ke depannya seperti apa nanti dia. Ini yang harus kita berikan anak itu. Ketika kita melatih katakan apa SBDP, diajarkan untuk menyanyi, untuk apa kau nyanyi dia seperti itu. Sebisa mungkin dipakai. Oh mungkin ketika kita mengajarkan lagu wajib, so nanti kalau kamu misalkan di masyarakat ada acara kebangsaan dan sebagainya diminta untuk lagu wajib, kamu bisa nyanyi. Anak paham? Oh iya, kalau saya nanti tidak bisa, saya tidak bisa ikut acara itu, kan? Kalau saya tidak bisa, itu saya tidak bisa ikut acara itu. Katakan misalkan beragama, ketika anak itu diajarin haji, oh, untuk apa? Ketika misalkan seperti itu, arahkan sampai kemana ilmu itu, kan? Ketika diajarkan untuk huruf hijaya, alif, baca dan sebagainya, itu juga sampai untuk apa nanti ke depannya. Tidak hanya cuma diajarkan sampai itu juga, tapi diajarkan untuk apa tujuannya. Itulah tugas kita, tuturi handayani. Itu dalam trilogi pendidikannya Gajah Dewantara. Nah kemudian ini yang sering kita lupakan kadang-kadang, tripusat pendidikan. Kita harus berhubungan dengan keluarga, sekolah, dan ketiga hal ini. Keluarga, sekolah, masyarakat. Kadang kita di sekolah dia cuma dengan sekolah saja, tapi ada mitra sebenarnya, orang tua yang harus kita libatkan juga. Gajah Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan karakter yang paling baik itu adalah orang tua yang memberikannya. Percuma kita memberikan di sekolah, tapi kita tidak memberikan kepada orang tuanya juga mungkin gila Pak. Tapi kita juga harus melibatkan orang tua di sini. Jadi suatu waktu katakan kita sebagai seorang guru ya berhubungan dengan orang tua seperti apa menanyakan perkembangan anak dan sebagainya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan kita bersama dengan orang tua mungkin di tingkat sekolah, nanti kita bisa usulkan kepada pihak sekolah untuk mengadakan kumpulan atau mungkin berkumpul dengan orang tua supaya orang tua mengenal, atau mungkin mengundang orang tua untuk ke sekolah untuk ikut belajar katakan 1 jam atau 2 jam supaya orang tua tahu, oh anak saya seperti ini, nanti di rumah saya berikan seperti ini. Mungkin dia seperti itu yang akan kita lupain untuk melibatkan orang tua di dalam pembelajaran. Kemudian masyarakat, komite, sekolah, kemudian nah tadi ada budaya atau kearifan lokal yang kadang kita hilangkan, kita lupa tidak gandeng dalam pembelajaran ini. Kita punya banyak sekali kearifan lokal yang sering kita lupakan untuk kita berikan kepada anak itu. Karena tadi kita tujuannya memanusiakan anak-anak sesuai dengan kodrat alamnya dia di sini. Tidak usah kita ajarkan untuk budaya yang jauh dulu, tapi budaya di sini. Seperti apa budaya di sini? Nah kita libatkan. Komite pun sama. Sewaktu-waktu mungkin tidak hanya ketika pembahasan anggaran saja komite. Kita undangi, mungkin malah itu menjadi sebuah kewirausahaan untuk mengenalkan sekolah ini loh SD 2 Sernoboyo kepada masyarakat sekitarnya. Oh ternyata di Sernoboyo itu ada seperti ini. Nanti tokoh masyarakat, komite itu akan menyampaikan kepada halayak ramai, kepada tetangga dan sebagainya. Oh Sernoboyo ini sekarang sudah maju seperti ini, pembelajarannya sudah seperti ini. Cerita itu kewirausahaan sekolah. Itu kewirausahaan sekolah. Seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada, kita melibatkan 3 dari pusat pendidikan ini, nanti kita akan mendapatkan juga feedback dari itu. Kita melakukan kali apa nanti dari sana ketika kita melibatkan keluarga, melibatkan tokoh masyarakat. Berikutnya ini student center tadi. Nah kita tentukan dari 4 hal ini.
metode pembelajaran, kemudian sama dari tiga tadi model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian media belajar dan alat peraga. Ini kita pusatkan ke anak, bukan guru di sini, tapi student center. Yang kadang kita lupakan guru menjadi pusat ilmu, bukan, tetapi biarkan anak itu menggali ilmu. Guru hanya menuntun. Tadi kita pamong dengan sistem among momong. Maka metode, model, media, alat peraga ini akan membuat menjadi anak menjadi pusatnya, bukan guru menjadi pusatnya, tapi anak menjadi pusatnya. Ini pada kemudian yang terakhir yaitu tentang budi pekerti. Ini yang diminta oleh Pak Jatiwandono adalah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Yaitu perpaduan gerak, pikiran, perasaan, kemudian kemauan untuk menimbulkan tenaga. Tenaga untuk apa? Tenaga untuk menciptakan. Nah, ini kalau kita di pendidikan sering mengenal yaitu cipta, rasa, karsa atau kognitif, afektif dan psikomotor itu ini.